itu. Mari kita berbicara tentang mata katarak. Mata katarak, saya ambil di situ ada gejalanya Pak ya. Jadi nanti Bapak perhatikan pelan-pelan, ada gejala katarak, terus kemudian ada juga penyebab mata itu bisa terjadi katarak. Kita awali dari gejala. Kalau nanti yang saya sebut ini ada gejala-gejala itu yang kita alami, ini berarti kita akan mengalami mata itu akan terjadi katarak. Katarak itu apa ya Pak Hasan? Katarak itu adalah kerusakan sel protein pada kornea mata. Protein itu fungsinya untuk apa Pak Hasan di kornea mata? Protein itu berfungsi untuk menampung sinar dan oksigen yang didapatkan dari udara. Yaitu protein pada mata. Nah, tanpa adanya protein pada lensa mata, maka orang itu silau. Tidak kuat dia melihat lampu. Dia harus menutupi matanya dengan kacamata hitam. Gejala yang pertama adalah pandangan mata kabur yang dia alami, ya. Kabur, suram, seperti ada bayangan asap. Ya, ini kabur, buram, kemudian ada bayangan asap. Ini adalah tanda-tanda menipisnya protein pada mata. Yang kedua adalah sulit melihat di malam hari. Tidak jelas, semakin kabur. Karena dia butuh penerangan yang lebih dari mata normal. Contoh, sudah ada lampu kurang terang, dia harus membutuhkan senter untuk menerangi atau untuk mengambil objek yang ia rencanakan. Misalnya yang dia rencanakan, objek yang diambil adalah pecis misalnya ya. Dia tidak lihat padahal pecis itu besar. Padahal sudah ada lampu. Dia butuh lampu penerang lagi. Ini adalah gejala-gejala akan terjadinya katarak. Kemudian sensitif dengan cahaya. Sensitif dengan cahaya ini begitu ada sinar lampu matanya perih. Sinar matahari matanya jadi nyilu, pusing, sensitif sekali. Tidak berani dia akan ketemu sinar. Sehingga dia bingung sendiri. Melihat malam takut, melihat siang takut. Karena sangat sensitif. Ketika dia melakukan hal ini dipaksakan, mata menjadi merah. Dipaksakan terus, mata menjadi berair. Dipaksakan terus, akhirnya kehilangan cairan mata. Akibatnya bukan lagi katarak, tapi glukoma. Kita lanjutkan, terdapatnya lingkaran saat melihat sinar. Jadi Bapak kalau melihat seperti ada bulatan, Pak, ini mata saya kok ada lingkaran Pak ya, seperti ada mataharinya ya gitu. Nah, terdapatnya lingkaran-lingkaran itu ini menunjukkan tipisnya protein pada kornea mata. Ini akan terjadi katarak. Jadi yang saya sebut tadi belum tentu dia akan mendapatkan semua. Bisa saja hanya dua. Satu, lingkaran. Dua, perih. Misalnya hanya dua itu. Itu termasuk golongan katarak. Kemudian kita lanjut, yaitu butuh cahaya terang untuk melihat objek ketika dia beraktivitas. Contoh, ya, dia ke kamar mandi, aktivitasnya mestinya buang air, ya, sudah ada lampu, tapi kurang terang. Dia harus bantuan penerang untuk melihat objek ciduk misalnya.
Karena semua barang yang dilihat dia itu double. Jadi dia ragu, yang mana yang benar. Selanjutnya, sering ganti lensa ini berakibat mudahnya kita terjadi katarak. Contohnya begini Bapak dan Ibu. Bapak ini ada gejala katarak nih ya. Katarak itu bukan dari mata minus, bukan dari mata plus ya Pak ya. Karena ini protein. Kemudian merasa kabur, datang ke optik. Di situ diperiksa. Kemudian Bapak plus 4 langsung begitu ya. Pakai bisa bersih, jernih. Begitu 6 bulan, Bapak harus ganti lagi. Begitu 5 bulan, Bapak harus ganti lagi. Begitu 1 tahun, Bapak harus ganti lagi. Sehingga minusnya tebal sekali. Dalam 2 tahun Bapak mengalami lensa mata tebal sekali. Ini adalah gejala-gejala katarak. Maka saya pesan tadi di awal, hati-hati dengan protein mata. Jangan sampai dilepas. Kalau ini dioperasi atau dilepas, Bapak akan kehilangan selamanya protein mata. Maka tidak boleh ditetel, dilepas. Ya. Kemudian warna mata memudar. Bapak bisa lihat. Pada lingkar mata yang hitam itu disebut saraf pupil, saraf objek untuk melihat objek ya. Pada lingkar mata yang hitam warnanya sudah kecoklat-coklatan, tidak hitam lagi. Kalau sudah ada perubahan warna, ini berarti akan terjadinya katarak. Bapak bisa melihat mata ibu, sebaliknya ibu bisa melihat mata bapak. Yang tidak bisa, yang ibu lihat adalah mata dewa. Ibu bisa melihat mata bapak, bapak bisa melihat mata ibu. Yang tidak bisa adalah mata dewa. Kok jadi mata dewa ini? Apa sih? Apa sih mata dewa tuh? Apa coba Pak Ya. Ansa? Jadi apa namanya? Teringat judul lagu aja. Oh, baiklah. Jadi Bapak, Ibu, menurut saya kalau sudah ada lingkaran di bola mata yang hitam, ada putihnya atau kebiru-biruan atau kecoklat-coklatan, ini tanda-tanda akan terjadinya katarak. Ya, boleh. Ini bisa terjadi pada wanita, bisa terjadi juga pada pria. Apakah katarak itu bisa terjadi pada usia tua, Pak Hasan? Tidak selalu. Pada anak sering terjadi. Saya punya pasien 9 tahun, diponis matanya katarak. Tapi memang iya, karena ada lingkar putih yang tumbuh pada bola kornea yang hitam. Ya, itu mata katarak. Terus kemudian, jika kita mengalami pandangan double, hati-hati. Ini adalah gejala-gejala ke sana, mata katarak ya. Itu dari gejala mata katarak, Pak ya. Terus penyebabnya orang bisa terjadi katarak, itu tadi gejala Pak ya. Terus kemudian penyebabnya orang bisa jadi katarak, yaitu karena faktor usia, tapi bukan harus orang tua. Bisa juga remaja, bisa juga anak-anak. Tapi presentasinya lebih banyak ke orang tua. Orang tua kemudian penderita diabetes. Penderita diabetes kenapa bisa terjadi katarak? Ternyata kalau sudah senyawa gula menggumpal dan mengeras pada kornea mata dan mata tidak mampu lagi mendapatkan nutrisi, dan nutrisi itu yang dibutuhkan adalah protein dan oksigen, mata tidak dapat lagi membutuhkan itu, maka kerusakan pada kornea mata yang hitam. Itu akibat diabetes. Ya hati-hati Bu ya dengan diabetes.
Baik. Kemudian genetik. Genetik ini sangat tipis sekali. Sebab orang tuanya katarak belum tentu anaknya katarak. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah genetik. Tapi kalau menurut saya ini tidak ya. Saya setengah setuju, setengah tidak. 50-50 lah. Mhm. Jadi kalau ini misalnya orang tuanya katarak, anaknya saking takutnya berhati-hati. Nah, karena hati-hatinya takut segala makan, malah bukan matanya yang kena, malah ginjalnya. Hmm. Jadi janganlah kita menakut-nakuti bahwa ini adalah gejala atau genetik atau keturunan ya. Keturunan dari orang tua, tidak. Secara teori begitu, tapi saya menolak. Terus kemudian terjadinya radang mata. Radang mata ini misalnya mata kena binatang terus dikucek. Mata kena sinar las yang terlalu lama, setiap hari kita melakukan tanpa kacamata. Kemudian selanjutnya mata kena debu ketika kita di sawah. Mata kena terkontaminasi dengan obat-obatan ya, seperti kita nyemprot padi gitu kan. Disemprot kemudian uapnya masuk ke mata, dilakukan bertahun-tahun, ini akan bisa terjadi katarak. Terus selanjutnya pernah melakukan operasi. Dengan melakukan operasi misalnya yang dioperasi itu bukan kataraknya, tapi karena mata memerah atau dianggap mata saraf menyempit atau saraf kering. Gitu. Kemudian dioperasi. Terjadilah ini katarak. Apakah tumbuh putih? Tidak harus putih. Kalau kornea yang mata yang hitam sudah berubah warna, hati-hati. Inilah satu-satunya kita untuk melihat objek, mata kita memang harus bentuknya hitam. Jangan sampai ada perubahan. Lahir hitam, berwarna coklat, atau berwarna keputih-putihan, ini adalah gejala-gejala kita akan terjadinya katarak. Kemudian terkena sinar matahari terus-menerus, ini juga berakibat bisa tumbuhnya katarak pada mata kita. Terus-menerus ini begini. Petani tanpa pelindung caping dia terbuka ya, maka ini sinar matahari langsung yang merusak lensa mata sehingga ini akan terjadi katarak. Nelayan, kemudian pengguna jalan, terus dia menggunakan mata telanjang tanpa ada alas kacamata, maka ini bisa terjadi katarak. Termasuk mereka yang selalu menggunakan lampu untuk bekerja. Misal tingkat kelelahan mata ini sudah batasnya. Sudah sampai batasnya pada tingkat kelelahan mata, dipaksakan. Merasa kurang terang, lampu diganti di yang lebih terang. 2 tahun kemudian lebih terang lagi. Dianggap lampu itu tidak terang. Lama-lama dia akan mengalami menjadi katarak atau menjadi di awal sudah mengalami kabur. Dengan kabur itu gejala-gejala akan terjadinya katarak. Yang selanjutnya adalah radiasi, sinar radiasi. Sinar radiasi ini seperti tadi sudah saya ungkapkan, ada sinar las, kemudian sinar lampu kemoterapi gitu ya. Kita kena sinar inframerah ya, infrared itu, kemudian kenal mata kita, lama-kelamaan kita akan melakukan hal ini, akan terjadi bahwa mata kita menjadi selnya menjadi rusak, sel proteinnya menjadi rusak. Kalau sel protein itu rusak, yang berarti mata pasti akan terjadi katarak.
Yang terakhir adalah gejala ini ada penyebab ini karena kebiasaan merokok, di mana paparan asap rokok itu kita hembuskan di mata. Jadi bukan kita lemparkan, tapi kita hembuskan di mata. Dia mengeluarkan asap pelan-pelan, kemudian diterima oleh kornea mata. Dari kornea mata merasa perih yang pertama, perih yang kedua, perih yang ketiga. 10.000 perih, mata akan terjadi katarak. Nah, apakah Hasan Sabila hanya bisa memberikan penyebab dan gejala saja? Ciri-ciri Hasan Sabila selalu akan memberikan solusinya. Tidak pernah Hasan Sabila akan melepaskan begitu saja. Karena saya merasa mereka butuh tuntunan, butuh penyembuhan, di mana mereka yang kena katarak belum tentu mereka itu mempunyai uang. Maka mereka bisa membuat sendiri. Mari, saudaraku fan Hasan Sabila, kita mulai belajar masuk membuat resep untuk katarak. Baik. Saya hanya membutuhkan tumbuh-tumbuhan atau sayuran. Yang dibutuhkan adalah seperti vitamin A, protein, vitamin B12, dan flavonoid. Itu senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Ayo kita cari bareng-bareng. Saya awali dari sayuran. Saya sudah temukan sayuran yang bisa untuk mengobati katarak ya. Ada 6 sayuran yang bisa digunakan untuk mengobati katarak. Pertama, daun kelor. Kedua, selada keriting. Ketiga, daun bawang merah. Keempat, kemangi. Kelima, jantung pisang kluthuk, pisang biji. Keenam, jagung muda. Kalau orang Jawa jagung muda tuh bilangnya apa? Jengkel apa? Jungle. Jungle. Nah, jungle. Itu ternyata bisa untuk mengobati mata katarak. Jadi Bapak dan Ibu, dari keenam tadi bukan berarti keenam itu harus kita satukan. Ini kan sayur, ya. Misalnya sekarang kita dapat jungle, ya. Jungle cocokkan dengan apa? Misalnya dengan dibuat sayur bening lah dengan daun kelor boleh. Misalnya selada keriting untuk lalap boleh, untuk lalap gitu. Baik. Nah, misalnya di dalam ini kita ambil tiga bagian. Hari ini saya bikin lalapan, boleh lalapan. Berarti ada kemangi, ada jantung pisang, terus pakai nanti sambalnya boleh pakai gudangan. Nah kalau sudah cerita-cerita gudangan gini ini dijajah. Ini sudah bukan jam makan siang sih Pak, ini sudah menjelang sore sebetulnya Pak. Tapi enak ya kalau gudangan, lama nggak makan gudangan. Biasa kita gudangan ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada jantung pisang, ada kemangi, kemudian ada selada keriting. Ini yang bisa untuk lalapan. Berarti kan 3 ya, Bapak dan Ibu. Nah, 3 ini bisa cukup sudah kita gunakan. Esok kita ganti lagi menu. Mengobati mata katarak dengan sayur ternyata bisa. Kemudian, kita mengobati lagi mata katarak tapi dengan resep herbal.
Yang pertama, biji randu. Biji randu. Memang biji randu ini ada proteinnya, ada flavonoidnya. Memang terkenal biji randu ini bisa untuk katarak, Pak. Memang dikaji, memang ya. Jadi bukan saya saja yang meneliti ini, ternyata banyak orang yang sudah meneliti biji randu. Memang ya bisa untuk katarak. Ya. Kemudian 2 buah randu, ambil bijinya, dihancurkan, masukkan ke dalam panci. Oke, berarti awalnya masih dalam bentuk buah randu yang Betul. betul mentah itu ya Pak ya, Ya. masih seger itu, kemudian diambil bijinya aja. Betul. Oke, baik. Yang kedua, nanas madu. Wow, enak ini Pak ya, seger. Ya. Nanas madu itu nanti kalau mau dicampurkan, Pak, yang diambil kan hanya airnya, Pak. Jadi ini kita blender dulu, kita hancurkan dulu. Kemudian dari itu diperas, airnya masukkan ke dalam rebusan tadi. Baik. Itu nanas madu. Satu saja ya Pak ini. Ya. Oke. Terus kemudian putri malu. Wow, putri malu ternyata masuk juga untuk obat ini ya Pak ya, mata katarak, padahal Iya. biasanya putri malu terkenal untuk sesak nafas, batuk pilek gitu ya. Ya, putri malu terkenal mulat ya. Punyanya Mbak Mulat itu. Oh iya, Nanti mulat habis ini. putri malu namanya. Oke. Nama kita sekarang nama herbal semua ya, Iya, Mia jadi ya. penyiarnya Pak Hasan itu semuanya identik dengan herbal-herbal yang memang berguna dan digunakan Pak Hasan setiap hari. Mia ini ya. apa sih? Mia Kayu manis. oh, kayu manis. Saya ingatnya sih pasak bumi ya. Enggak, saya Joni Kencur ini sama es klamut. Bukan es klamut. Baik. Baiklah, kita lanjut ya, Mia ya. Putri malunya seberapa ini Pak biasanya? Putri malu secukupnya, Pak ya. Ini nanti juga direbus. Jadi kita potong-potong dulu. Ini sama batang-batangnya itu? Ya, Baik. sama batangnya. Baik. Kemudian buah manggis. Kulitnya. Satu ya kulitnya ya. Oke. Terus biji mandingan. Nah, ini saya ngambil B12-nya sama proteinnya dari ini, Pak, dari biji mandingan. Jadi ini tidak boleh ditinggal. Agar proteinnya nanti keluarnya ini kental, biji mandingannya bisa kita hancurkan dulu atau diulek, orang bilang ya. Diulek, dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam rebusan. Selanjutnya, yang terakhir adalah ambil 1 bunga teratai. Bunga teratai, ini Ya. bunganya ya Pak ya? Ya, bunga teratai. Jadi bunga teratai ambil 1, kemudian masukkan ke dalam air. Jadi tadi ada biji randu, nanas yang sudah diparut, putri malu, kulit manggis, biji mandingan, bunga teratai. Direbus, ukuran airnya nanti 7 gelas. Sisakan 3 gelas, diminum pagi, siang, sore. Lakukanlah ini selama 20 hari. Kalau memang perjalanan 10 hari itu sudah bagus, berarti kita berhenti. Kalau sudah mulai bagus tapi belum tuntas, teruskan sampai 20 hari. Nah, kalau ini berhasil, Fen Hasan Sabila, maka semua Fen Hasan Sabila yang terkena katarak tidak perlu lagi kita berpikir untuk operasi. Ternyata sederhana sekali ya Pak Hasan. Iya, tapi kalau tidak ada Hasan Sabila jadi tidak sederhana.